Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Banjir Kepung Jabodetabek bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa, sempat surut pada Senin sore, kini banjir kembali merendam pemukiman Kebun Pala Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Benda, masuk. Pemirsa, ketinggian air mencapai 60 cm. Banjir ini kembali merendam setelah sebelumnya sempat surut pada Senin sore kemarin. Selain tingginya curah hujan, banjir juga disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman warga. Meski demikian, saat ini warga lebih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Pasalnya mereka baru saja kembali ke rumah usai mengungsi dan sebelumnya sempat melakukan upaya bersih-bersih. Sementara warga yang khawatir volume air semakin tinggi saat ini telah mengantisipasi kendaraan mereka untuk dipindahkan ke dataran yang lebih tinggi. Ini sempat surut apa gimana, Bang? Sempat surut, Bang. Sempat surut. Ya. Kering, benar-benar kering. Benar kering, tinggal lumpur doang. Pas sore itu. Ya sore, sekitar jam 4, jam 5-an lah. Ini naik lagi karena apa, Bang? Karena hujan yang nggak berhenti-berhenti aja. Sama ada kiriman lagi. Ya. Oh, tapi di pengungsian udah kosong apa Udah gimana? kosong, udah suruh pulang semua. Sebelumnya banyak. Surut. Sebelumnya banyak yang. Pemirsa, hujan deras yang terjadi sejak Senin petang membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek tergenang banjir. Salah satunya di ruas Jalan Patra Raya Kebonceruk, Jakarta. Pemirsa, banjir yang merendam Jalan Patra Raya di kawasan Duri Kepa, Kebonceruk, Jakarta Barat pada Senin malam disebabkan oleh tingginya intensitas hujan serta meluapnya aliran Kali Sekretaris yang persis berada di samping jalan tersebut. Tidak sedikit kendaraan roda 2 yang nekat menerobos baja mengalami mogok. Sejumlah pasukan oranye yang berada di lokasi pun ikut membantu mengatur arus lalu lintas agar kendaraan warga tak melintas di lokasi banjir. Pemirsa, ruas Jalan Daan Mogot kilometer 13 Cengkareng, Jakarta Barat tergenang banjir hingga 30 cm. Banjir yang diakibatkan karena intensitas hujan yang tinggi. Seperti inilah kondisi ruas Jalan Daan Mogot kilometer 13 dari arah Grogol menuju Cengkareng, Jakarta Barat yang tergenang banjir pada Senin malam. Ketinggian air mulai dari 20 hingga 30 cm. Banjir ini membuat para pengendara roda 2 maupun 4 yang ingin melintas harus memilih jalan yang lebih tinggi. Bahkan salah satu pengendara sepeda motor yang nekat melintas di tepi jalan yang tergenang mengalami mati mesin hingga akhirnya didorong. Salah satu mesin pompa penyedot air milik petugas sumber daya air yang juga terkendala ini membuat genangan di kawasan tersebut lama berangsur surut. Pemirsa, akibat tanggul jebol, ratusan rumah warga di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk perumahan Taman Mangu. Ini belum bisa lewat. Apa? Pagar Taman Mangu jebol. Pemirsa, ratusan rumah di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir di perumahan ini diakibatkan curah hujan tinggi serta jebolnya tanggul pembatas antara Kali Cantika dengan perumahan warga. Sementara itu, akibat banjir juga membuat ruas jalan Ceger Raya pun lumpuh dan tak bisa dilintasi kendaraan. Sejumlah warga kini telah mengungsi ke masjid yang berada di dalam perumahan. Camat Pondok Aren mengatakan jika pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan proses evakuasi warga serta memperbaiki tanggul yang jebol. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mencatat hingga Selasa dini hari,
Terdapat 20 lokasi titik banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 1 cm. Kalau banjir kan tahun lalu banjir pernah tuh. Nah ini kalau ini baru kali ini lagi. Tapi biasanya udah sering banjir. Tapi nggak pernah sedalam ini. Nah kalau untuk sekarang nih karena apa nih banjir ini? Nah, saya boleh nengok nggak? Iya boleh. Itu jebol. Di sana jebol. Temboknya. Biasanya kan nahan banjir dari jalan sini. Nah banjir jalan sini tuh meluap dari kali. Kami sudah berkoordinasi dengan BPBD dan seluruh OPD terkait karena memang hari ini banyak sekali titik banjir. Terdapat sekitar 20 titik banjir yang terjadi di Kota Tangerang Selatan sehingga kami sedang menunggu giliran perahu karet untuk melakukan evakuasi di Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Anyus Naura di Perubahan Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan, Banten. Selamat pagi Naura, bagaimana kondisi terkini banjir di sana saat ini? Selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Komplek Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan, ini bisa kami katakan untuk airnya mulai surut. Yang di awal mulanya ini berada di sekitar 50 cm, namun sekarang bisa diperkirakan sudah berada di 30 cm untuk ketinggian dari airnya. Dan memang untuk yang saya berada sekarang ini berada di Jalan Ceger Raya. Ini memang berbatasan dengan Komplek Taman Mangu Indah, di mana memang untuk airnya ini meluap dan terus bertambah seiring hujan mengguyur dari Taman Mangu Indah ini. Jadi bisa kita lihat di sini ada tembok yang membatasi dari Jalan Ceger Raya atau jalan utama dengan Komplek Taman Mangu Indah. Dan untuk temboknya ini bisa dikatakan jebol dikarenakan jumlah volume air yang cukup deras, dan ini menyebabkan untuk Komplek Taman Mangu Indah terendam oleh banjir atau dari air kiriman dari jalan utama. Dan ini bisa kita katakan untuk arusnya cukup deras karena dari air ini terus mengarah dan mengalir ke Komplek Taman Mangu Indah, menyebabkan beberapa rumah warga ini terendam banjir. Dan nampak ada salah satu rumah warga yang bangunan putih yang bisa Anda lihat pemirsa di layar televisi Anda, ini terendam banjir dan masuk hingga ke dalam rumahnya. Dan jika kita bisa lihat juga Yasmin dan pemirsa, ini beberapa warga memutuskan untuk bertahan di rumahnya, mempertahankan harta berharganya, tidak memilih untuk atau meminta tolong untuk dievakuasi. Dan memang tadi kami juga sempat melihat ada BPBD menggunakan perahu karet, namun tidak melakukan evakuasi dikarenakan untuk warga sini ini tidak ada yang meminta untuk dievakuasi. Dan juga terkait dengan bantuan dari BPBD ini juga kami belum melihat adanya yang diberikan. Dan untuk Jalan Ceger Raya ini juga bertepatan dengan Pasar Ceger, sehingga tadi kami lihat juga beberapa warga dari dan juga pedagang dari pasar ini sudah kembali beraktivitas seperti membawa beberapa komoditas dagangannya seperti sayur-sayuran, terus juga beberapa kendaraan sudah bisa melalui jalan ini, di mana memang tadi sebelumnya sempat jalan ini tidak bisa dilalui oleh beberapa warga. Dan jika kita lihat ini memang untuk tembok yang membatasi dari jalan utama dengan Komplek Taman Mangu Indah ini jebol, kemudian juga ada pohon yang jatuh, pohon yang rubuh, dan ini bisa dikatakan untuk dampaknya lumayan besar dari volume debit air yang cukup tinggi dikarenakan hujan yang terus mengguyur tadi pada sore hari dan baru berhenti tadi pada pukul 2 dini hari. Dan jika kita terus susuri jalan dari Jalan Ceger Raya ini beberapa ada tenda pun juga ikut rubuh bersamaan dengan tembok yang membatasi dari Jalan Ceger Raya atau jalan utama
dengan komplek Taman Mangu Indah. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari warga yang ada di sini, memang untuk komplek Taman Mangu Indah ini cukup langganan mendapatkan banjir dikarenakan lokasinya yang dekat dengan kali. Dan juga dari warga yang di sini masih belum terlihat ada yang minta dievakuasi dan juga tidak terlihat adanya posko pengungsian, Yasmin dan juga pemirsa, dikarenakan dari BPBD juga kami belum bisa menemukan dari BPBD yang berada di lokasi. Sementara itu Yasmin dari Taman Mangu Indah Tangerang Selatan maksud kami. Iya, Naura, sejak Anda berada di sana, apakah ada upaya perbaikan tanggul yang dilakukan mungkin secara bertahap atau seperti apa di sana? Ya, Yasmin, untuk perbaikan yang secara bertahap untuk tembok yang membatasi ini masih belum terlihat adanya petugas ataupun dari warga sekitar yang mengerubungi tembok ini, dikarenakan memang untuk saat ini situasi air masih terus mengalir, air masih belum surut, sehingga untuk perbaikan sepertinya tidak memungkinkan untuk dilakukan saat ini. Sehingga kita masih terus akan mengupdate untuk perbaikan kapan dilakukan untuk tembok yang membatasi dari jalan utama menuju ke komplek Taman Mangu Indah. Dan juga Yasmin dan pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan juga memang untuk jalan Ceger Raya ini memang menghubungkan ke berbagai lokasi seperti ke Bintaro, kemudian juga ke Pondok Aren, sehingga beberapa warga ini tadi juga sempat ada yang berusaha untuk mengakses namun memang tidak bisa. Dan seperti yang bisa kita lihat di layar televisi Anda pemirsa dan juga Yasmin, ini beberapa rumah warga ini terendam banjir dikarenakan air yang cukup tinggi. Namun memang untuk saat ini cuaca untuk gerimis ataupun hujan juga sudah tidak turun. Namun tadi kami sempat merasakan ada beberapa air hujan yang turun dan kami berharap tidak akan ada hujan yang turun kembali agar air yang berada di komplek Taman Mangu Indah ini bisa segera surut. Sementara itu Yasmin. Baik, nampaknya air sudah mulai surut karena hujan pun sudah mulai berhenti begitu ya. Terima kasih Naura atas laporan Anda dari Juramanggu, Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali Naura. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mengevakuasi warga korban banjir di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, hujan yang mengguyur Tangerang Selatan sejak siang hari hingga malam membuat ratusan rumah di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, banjir di perumahan ini juga diakibatkan meluapnya anak kali Angke. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan pun hingga kini terus mengevakuasi warga korban banjir ke tempat yang lebih tinggi. BPBD daerah Tangerang Selatan mengatakan jika diprediksi air yang merendam perumahan warga ini semakin tinggi, mengingat saat ini Tangerang Selatan masih diguyur hujan lebat. Nantinya BPBD akan mendistribusikan bantuan lainnya seperti makanan siap saji, paket makan bergizi, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada sekitar 250 kakak yang terdampak pada kesempatan hari ini. Kakak apa aja ini? Untuk saat ini kita fokus untuk melakukan evakuasi warga yang mana masih terjebak di dalam untuk kita evakuasi keluar atau ke daerah yang lebih tinggi atau juga nanti kita akan drop ke tempat yang. Pemirsa, ratusan rumah di kawasan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Pemirsa, beginilah suasana pemukiman warga Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan pada Senin malam. Derasnya hujan membuat debit air Kali Mampang meluap dan membuat air merendam ratusan rumah warga. Dengan adanya banjir ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sementara warga yang rumahnya terdampak banjir memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka hingga menunggu air surut.
Pemirsa, imbas hujan deras dan buruknya sistem drainase membuat ruas jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan menuju Blok M terendam banjir. Banjir setinggi 40 cm membuat arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Blok M macet panjang. Usai diguyur hujan deras, ruas jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 40 cm. Banjir yang merendam sisi kiri jalan membuat jalan penghubung Gatot Subroto menuju Blok M ini hanya bisa dilintasi satu jalur. Imbasnya kemacetan panjang tak terhindarkan. Buruknya sistem drainase air ditambah masih tingginya debit air di Kali Mampang membuat air meluap ke jalanan. Untuk mengurai kemacetan, tim respon cepat dari Sudin Perhubungan Jakarta Selatan hanya bisa melakukan pengaturan lalu lintas. Pemirsa, banjir juga menggenangi kawasan Jalan Raya Ampera. Banjir sekitar 50 cm membuat kendaraan sulit melintas, khususnya kendaraan roda 2. Pemirsa, inilah kondisi banjir yang terjadi di jalanan dari arah Kemang menuju Pejaten hingga Cilandak. Sejumlah kendaraan berhati-hati melintasi genangan air. Akibat banjir membuat kemacetan hingga lebih dari 1 kilometer. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Senin malam membuat kawasan pemukiman warga di Jalan Bangka 1 Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi setengah meter. Aktivitas warga pun menjadi terganggu. Pemirsa, banjir dengan ketinggian setengah meter terjadi karena hujan deras dan juga buruknya sistem drainase yang menyebabkan air meluap ke pemukiman warga. Akibat banjir ini ratusan rumah warga terendam dan warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Kawasan pemukiman Bangka 1 adalah salah satu kawasan langganan banjir di Jakarta Selatan yang hingga saat ini belum tertangani oleh Pemprov Jakarta. Pemirsa, banjir juga merendam kawasan Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 50 cm. Genangan air ini selain disebabkan curah hujan, juga disebabkan buruknya sistem drainase yang tak bekerja optimal di saat hujan. Akibatnya arus lalu lintas pun terganggu karena para pengendara harus berhati-hati saat melintasi genangan. Banyak pengendara roda 2 sengaja melintasi trotoar agar terhindar dari genangan dan juga mesin mogok. Genangan air diperkirakan akan terus meninggi karena saat ini hujan belum berhenti di kawasan Jakarta Selatan. Selain kawasan Kemang Raya, banjir juga mengenangi ruas jalan Kemang Utara 9. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 85 cm. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Kemang dan juga Mampang Perapatan pun terpaksa ditutup karena tidak bisa dilalui kendaraan. Menurut warga, banjir terjadi karena hujan deras dan juga luapan Kali Mampang. Jalan Kemang Utara 9 sendiri merupakan wilayah yang sering tergenang banjir, baik karena hujan deras maupun kiriman dari hulu Kali Mamaung di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung curhat tidak tidur sejak Minggu malam hingga Senin pagi karena harus berkoordinasi untuk menangani banjir di Jakarta. Hal itu disampaikan Pramono Anung saat meninjau pengerukan kali irigasi di perbatasan Bekasi, Cakung, Jakarta Timur.
Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pengerukan kali irigasi di kawasan Cakung, perbatasan Bekasi, Jakarta Timur, Senin pagi. Pengerukan tersebut sebagai langkah untuk mencegah dan mitigasi banjir yang terjadi. Pramono menyebut pemerintah Provinsi Jakarta bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air telah menyiagakan lebih dari 600 pompa untuk menangani banjir akibat curah hujan tinggi. Dalam kesempatan itu, Pramono curhat bahwa sejak Minggu malam hingga Senin pagi belum sempat tidur karena berkoordinasi untuk menangani banjir. Penanganan pengerukan di pinggir-pinggir Jakarta ini segera dilakukan karena ini menjadi prioritas utama. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Dari 600 pompa itu karena airnya begitu banyak, akhirnya 10 pompa terbakar. Saya tadi barusan mendapatkan laporan dari Bu Ika. Dan sejak tadi malam praktis satu persatu wali kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, saya kontrol satu-satu sampai dengan jam 3 pagi pun kami masih berkomunikasi. Dan alhamdulillah kalau melihat apa yang dilakukan di Jakarta, sekarang ini banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit di Barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik. Pihak Pemprov juga menyebut telah berkoordinasi dengan para wali kota untuk memastikan bantuan di lokasi banjir, seperti penggunaan perahu karet dan logistik lain. Dari Jakarta, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan banjir di sejumlah wilayah disebabkan adanya anomali iklim atau cuaca. BMKG memprediksi intensitas hujan di atas normal akan terus terjadi hingga Oktober 2025. Dan berikut wawancara rekan kami Gede Satria dengan Kepala BMKG Dwi Korita. Ya, jadi latar belakang anomali iklim ataupun cuaca ini sebetulnya di bulan Maret yang lalu BMKG merilis prediksi bahwa musim kemarau tahun 2025 akan mengalami kemunduran. Jadi harusnya Juni ini sudah musim kemarau. Ya. Saat itu kami prediksi akan mundur pada sekitar 29% zona musim, terutama di wilayah Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu pemantauan BMKG hingga akhir Juni 2025 yang lalu menunjukkan bahwa baru sekitar 30% zona musim yang telah memasuki musim kemarau. Berarti ini mundur. Angka ini hanya setengah dari kondisi normal, di mana secara klimatologis sekitar 64% zona musim biasanya telah mengalami musim kemarau pada akhir Juni. Nah, kemudian di bulan Mei, ya kami memonitor bahwa anomali curah hujan sudah terjadi sesuai yang diprediksi. Jadi singkatnya prediksi kami bahwa musim kemarau ini mengalami curah hujan yang di atas normal. Apa yang menyebabkan hal ini, Bu? Itu background, latar belakangnya. Ya. Itu yang artinya sifatnya bulanan ya. Periodenya cukup panjang, sekitar 6 bulan. Kami memprediksi sifat hujan di atas normal ini mulai terjadi bulan Mei hingga Oktober.
sakit. Permata langsung suku air. Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk perumahan Taman Mangu. Ini belum bisa lewat. Apa? Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk warga Taman Mangu RW 12. Apa? Jebol. Pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Rumah sakit. Permata langsung suku air. Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk perumahan Taman Mangu. Ini belum bisa lewat. Apa? Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk warga Taman Mangu RW 12. Apa? Jebol. Pemirsa, ratusan rumah di Kampung Bunga Karanggang Mawar 6, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa dini hari terendam banjir. Rumah warga terendam air Kali Bekasi yang meluap setelah tak mampu menampung air kiriman dari Kabupaten Bogor. Puluhan warga nampak sibuk mengamankan harta benda dari banjir. Sebagian warga lainnya memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Ketinggian air yang masuk ke dalam rumah sudah mencapai 1,5 meter. Warga yang rumahnya terendam air terpaksa menggunakan karung berisi pasir agar banjir tidak semakin tinggi.
Banjir akibat derasnya air kiriman dari Bogor serta derasnya hujan sejak Senin malam hingga membuat air di Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat meluap. Pemirsa, data dari BPBD Kota Bekasi, sedikitnya ada sejumlah titik banjir yang sangat parah di Kota Bekasi, yakni di Kampung Rawa Panjang, Kampung Margahayu Bekasi Timur, Kampung Lengkak Bekasi Timur, serta Kampung Teluk Pucung Bekasi Utara. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan banjir, kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Jauhari Lutfi di Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Lutfi, bagaimana kondisi banjir saat ini di sana? Baik Yasmin, selamat pagi dan juga pemirsa iNews yang ada di rumah. Untuk saat ini saya sedang berada di Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, di mana hujan yang mengguyur sejak Senin malam ini membuat ratusan rumah warga yang berada di Kampung Cibeber ini terendam banjir. Air sendiri pun yang merendam pemukiman warga itu setinggi 1,5 meter hingga 2 meter. Namun hingga saat ini air mulai ada penurunan di 1 meter. Untuk warga sendiri yang rumahnya terdampak banjir mengungsi ke rumah tetangganya yang berada di dataran tinggi. Untuk sebagian warga lainnya bertahan di rumah masing-masing. Begitu Yasmin. Ya Lutfi, untuk di daerah Cibeber ada berapa banyak rumah atau kepala keluarga yang terdampak banjir? Untuk data yang saat ini kami terima di RT 1 sendiri ini yang terdampak ada 150 kakak. Begitu Yasmin. Baik, Lutfi, bisakah Anda perlihatkan kepada kami seperti apa situasi terkini di sana terkait dengan kondisi air yang sudah mengalami penurunan untuk tingginya sendiri? Lutfi, silahkan. Baik Yasmin dan juga pemirsa, untuk saat ini saya dapat memperlihatkan kondisi banjir yang merendam di Kampung Cibeber sendiri. Ya, Yasmin dan juga pemirsa iNews yang ada di rumah, untuk saat ini kondisi air yang merendam di Kampung Cibeber sendiri ini mulai ada penurunan di 1 meter hingga 60 cm, begitu Yasmin. Dan warga sendiri pun tidak dapat beraktivitas karena akses jalan pun terendam banjir, begitu Yasmin. Baik, Lutfi, lantas untuk terkait dengan upaya evakuasi dari BPBD atau pihak berwenang, apakah masih dilakukan hingga saat ini? Adakah yang melakukan kegiatan mobile di daerah terdampak banjir ini? Untuk saat ini belum adanya petugas dari BPBD dan juga pemerintah setempat. Namun warga mengungsi secara mandiri, begitu Yasmin. Baik. Terkait dengan bantuan, apakah sudah disalurkan kepada warga? Mungkin bantuan logistik ataupun bantuan medis saat ini, Lutfi? Untuk saat ini warga yang mengungsi di rumah tetangganya di dataran tinggi belum mendapatkan bantuan dari segi obat-obatan dan juga segi makanan gitu, Yasmin. Oke. Baik Lutfi, apakah ada informasi terkait dengan laporan korban jiwa, luka-luka, ataupun terkait dengan kerugian material sejauh ini? Ya, untuk musibah banjir yang terjadi di Kampung Cibeber ini, untuk saat ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang lainnya, begitu Yasmin. Baik, terima kasih banyak rekan Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan langsung dari Kampung Cibeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lutfi, selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan banjir, kita akan kembali terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat di Gang Mawar, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Rahmat, bagaimana kondisi di sana saat ini? Yasmin, hujan yang mengguyur wilayah Kota Bekasi sejak Senin malam hingga saat ini membuat sejumlah titik
rumah warga terendam banjir. Salah satu yang dapat kami laporkan yaitu di wilayah Jalan Kartini, Gang Mawar 6, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Untuk ketinggian air saat ini sudah mencapai 1,5 meter hingga 2 meter. Untuk itulah sejumlah petugas dari BPBD Kota Bekasi pun sudah bersiaga di lokasi untuk melakukan evakuasi sejumlah warga yang terdampak banjir ini. Untuk sebagian warga pun masih memilih bertahan di rumah masing-masing, yaitu di lantai 2. Selain itu pihak BPBD pun sudah menurunkan logistik bantuan ke warga serta petugas medis yang ada di sini untuk membantu warga. Sejauh ini berdasarkan data yang kami dapat dari pihak BPBD Kota Bekasi, sedikitnya ada 3 titik lokasi terendam banjir, yaitu di wilayah Gang Mawar 6 ini, di Kampung Lengkak, dan di wilayah Bekasi Utara, yaitu tepatnya di Kampung Lebak. Demikian, Yasmin. Iya, Rahmat, untuk di Gang Mawar 6 sendiri ini berapa banyak rumah atau kepala keluarga yang terdampak di sana? Ya, sejauh ini berdasarkan data yang kami dapat, ya sekitar hampir 100 kepala keluarga yang terdampak banjir di wilayah Gang Mawar 6, Margahayu, Bekasi Timur ini. Untuk mengetahui secara pasti tempat banjir ini, kami pun akan mengajak pemirsa untuk melihat secara langsung. Kami dipandu dengan petugas BPBD akan melihat secara langsung lokasi di lokasi ini, Yasmin. Ya, beginilah kondisi lokasi banjir yang ada di Gang Mawar 6, Margahayu. Kami bersama dengan petugas BPBD melakukan evakuasi sejumlah warga yang ada di dalam ini. Untuk itu kami pun mengajak untuk pemirsa untuk mengetahui secara langsung lokasi perumahan di Gang Mawar Margahayu, Bekasi Timur. Ya, beginilah suasana di lokasi banjir yang ada di Gang Mawar. Untuk saat ini ketinggian air pun sudah mencapai 1,5 meter hingga 2 meter. Hal ini pun cepatnya air ini karena tidak adanya tanggul penahan air yang ada di aliran Kali Bekasi. Oleh itu pun petugas BPBD pun menghimbau kepada warga untuk selalu tetap waspada di dalam kondisi banjir saat ini. Demikian, Yasmin. Iya, Rahmat, berdasarkan pantauan Anda di lokasi, apa kendala utama di lapangan dalam penanganan banjir saat ini? Apakah memang aksesnya yang sempit atau seperti apa? Ya, memang untuk akses sendiri karena dia berada di permukiman perkampungan, membuat petugas pun sempat mengalami kesulitan. Namun demikian, petugas tetap berjibaku untuk mengevakuasi warga yang masih bertahan di rumah ataupun terutama itu balita dan lansia. Demikian, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat melaporkan langsung dari Gang Mawar 6, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Rahmat. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam breaking news, pemirsa. Akibat tanggul jebol, ratusan rumah warga di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk perumahan Taman Mangu. Ini belum bisa lewat. Ratusan rumah di perumahan Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir di perumahan ini diakibatkan curah hujan tinggi serta jebolnya tanggul pembatas antara Kali Cantika dengan perumahan warga. Sementara itu, pemirsa, akibat banjir ini membuat ruas jalan Ceger Raya pun lumpuh dan tak bisa dilintasi kendaraan. Sejumlah warga kini telah mengungsi ke masjid yang berada di dalam perumahan. Camat Pondok Aren mengatakan jika pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan proses evakuasi warga serta memperbaiki tanggul yang jebol. Data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat hingga Selasa dini hari
terdapat 20 lokasi titik banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 30 hingga 1 meter. Banjir kan tahun lalu banjir parah tuh. Nah ini kalau ini baru kali ini lagi. Tapi biasanya udah sering banjir. Tapi nggak pernah sedalam ini. Nah kalau untuk sekarang ini karena apa nih banjir ini? Nah, saya boleh nengok sebelah? Iya boleh. Itu jebol. Di sana jebol. Temboknya. Biasanya kan nahan banjir dari jalan sini. Nah banjir jalan sini tuh meluap dari kali. Kami sudah berkoordinasi dengan BPBD dan seluruh OPD terkait karena memang hari ini banyak sekali titik banjir. Terdapat sekitar 20 titik banjir yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, sehingga kami sedang menunggu giliran perahu karet untuk melakukan evakuasi di Taman Mangu ini gitu. Pemirsa, untuk memantau informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Naura di Perubahan Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan, Banten. Ya Naura, seperti apa kondisi saat ini? Apakah air banjir sudah mulai surut? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Untuk kondisi di Komplek Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan untuk saat ini airnya nampak masih belum surut. Dan jika kita lihat untuk gapura atau akses masuk ke dalam Komplek Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan, ini bisa kita lihat memang ada kerusakan dari jalanannya, di mana ini jalanannya terangkat dikarenakan debit air yang cukup deras dan juga volume air yang terus meningkat, sehingga untuk akses menuju ke Komplek Taman Mangu Indah ini terpaksa untuk ditutup dan warga tidak bisa melaluinya dengan kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4. Dan juga jika kita bisa lihat, ini merupakan kali yang menjadi pemisah dari 2 jalur di Komplek Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan, di mana untuk pintu airnya ini pun juga sudah tidak bisa menahan untuk airnya, untuk debit air yang terus mengalir cukup deras, dikarenakan memang mengingat untuk kemarin malam ini sempat dari hujan mengguyur hingga dini hari, dan untungnya untuk saat ini sudah tidak turun hujan kembali. Dan jika kita lihat ini memang untuk ketinggian airnya sangat tinggi, menyebabkan Taman Mangu Indah dari perumahannya terendam oleh banjir yang jika tadi dari warga sebutkan memang sudah langganan untuk komplek ini mendapatkan air banjir dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan kali. Dan jika kita lihat lagi lebih lanjut lagi, memang ini kalinya cukup panjang, Yasmin dan juga pemirsa, dan untuk airnya cukup deras dan juga tidak terlihat adanya pengurangan dari debit air yang terus berdatangan di kali yang berada di Komplek Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan ini. Dan jika kita lihat juga memang untuk situasi di pagi hari ini, baik dari warga ini juga sudah mulai berdatangan melihat kondisi dari kali dan juga mengkhawatirkan dari air yang ada di kali apakah ini akan terus mengalir deras seperti ini, karena kan untuk pagi hari ini warga ingin kembali beraktivitas dan juga melalui akses dari Komplek Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan ini. Dan juga tadi dari beberapa petugas kami belum melihat, sehingga kami masih belum mendapatkan informasi apakah dari mereka akan ada penanggulangan yang dapat mengurangi debit air atau setidaknya dapat membantu warga yang ada di sini supaya bisa kembali beraktivitas menggunakan akses jalan ini. Memang karena akses jalan ini merupakan akses yang bisa dibilang akses utama dari warga untuk mereka keluar, kemudian juga masuk baik ke jalan utama ataupun dari jalan utama menuju ke rumah mereka. Dan ini bisa dikatakan hari ini justru lebih parah untuk banjirnya dibandingkan hari kemarin, Yasmin dan juga pemirsa. Dan bisa dilihat untuk tingkat keparahan dari banjir ini menyebabkan untuk akses jalanan yang rusak, sehingga dari warga terpaksa untuk memutar ataupun cari jalan alternatif jika ingin menuju ke jalan utama. Dan bisa kita lihat juga warga ini beberapa ada yang sudah keluar dari rumahnya untuk mengecek, dan bahkan beberapa warga tadi juga justru baru mengetahui bahwa memang akses yang biasa mereka lalui ini rusak, dan juga mereka pasti berharap dari pemerintah atau mungkin dari dinas setempat dapat membantu untuk warga bisa mengakses jalan ini kembali. Sementara itu, Yasmin.
Ya, Naura berdasarkan. Ya, baik. Terima kasih rekan Naura melaporkan langsung dari Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali, Naura. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana. Breaking News akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam Breaking News bersama saya Yasmina Tania. Pemirsa, sempat surut pada Senin sore, kini banjir kembali merendam pemukiman Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Pemirsa, ketinggian air saat ini mencapai 60 cm. Banjir ini kembali merendam setelah sebelumnya sempat surut pada Senin sore kemarin. Selain tingginya curah hujan, banjir juga disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman warga. Meski demikian, pemirsa, saat ini warga lebih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Mereka baru saja kembali ke rumah usai mengungsi dan sebelumnya sempat melakukan upaya bersih-bersih. Sementara warga yang khawatir volume air semakin tinggi telah mengantisipasi kendaraan mereka untuk dipindahkan ke dataran yang lebih tinggi. Tadi sempat surut apa gimana, Bang? Sempat surut, Bang. Sempat surut. Ya. Kering, benar-benar kering. Benar kering, tinggal lumpur doang. Pas sore itu? Ya, sore, sekitar jam 4, jam 5-an lah. Ini naik lagi karena apa, Bang? Karena hujan yang nggak berhenti-berhenti aja. Sama ada kiriman lagi? Ya. Oh, tapi di pengungsian udah kosong apa? Udah kosong, udah suruh pulang semua. Sebelumnya banyak? Sebelumnya banyak. Pemirsa, hujan deras yang terjadi sejak Senin petang membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek tergenang banjir. Salah satunya di ruas Jalan Patra Raya, Kebonjeruk, Jakarta. Pemirsa, banjir yang merendam Jalan Patra Raya di kawasan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Senin malam. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan serta meluapnya aliran Kali Sekretaris yang persis berada di samping jalan tersebut. Tidak sedikit pemirsa, kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Sejumlah pasukan oranye yang berada di lokasi pun ikut membantu mengatur arus lalu lintas agar kendaraan warga tak melintas di lokasi banjir. Pemirsa, ruas Jalan Daan Mogot kilometer 13 Cengkareng, Jakarta Barat tergenang banjir hingga 30 cm. Banjir yang diakibatkan karena intensitas hujan tinggi. Pemirsa, seperti inilah kondisi ruas Jalan Daan Mogot kilometer 13 dari arah Grogol menuju Cengkareng, Jakarta Barat yang tergenang banjir pada Senin malam. Ketinggian air mulai 20 hingga 30 cm. Banjir ini membuat para pengendara roda 2 maupun 4 yang ingin melintas harus memilih jalan yang lebih tinggi. Bahkan salah satu pengendara sepeda motor yang nekat melintas di tepi jalan yang tergenang mengalami mati mesin hingga akhirnya didorong. Salah satu mesin pompa penyedot air milik petugas sumber daya air yang juga terkendala ini membuat genangan di kawasan tersebut lama berangsur surut. Pemirsa, ratusan rumah di kawasan Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Pemirsa, beginilah suasana pemukiman warga Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan pada Senin malam.
Derasnya hujan membuat debit air Kali Mampang meluap dan membuat air merendam ratusan rumah warga. Dengan adanya banjir ini membuat aktivitas warga terganggu. Sementara warga yang rumahnya terdampak banjir memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka menunggu air surut. Pemirsa, imbas hujan deras dan buruknya sistem drainase membuat ruas jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan menuju Blok M terendam banjir. Banjir setinggi 40 cm membuat arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Blok M macet panjang. Usai diguyur hujan deras, ruas jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 40 cm. Banjir merendam sisi kiri jalan, membuat jalan penghubung Gatot Subroto menuju Blok M hanya bisa dilintasi satu jalur. Imbasnya, kemacetan panjang tak terhindarkan. Buruknya sistem drainase air ditambah masih tingginya debit air di Kali Mampang membuat air meluap ke jalan. Untuk mengurai kemacetan, tim respon cepat dari Sudin Perhubungan Jakarta Selatan hanya bisa melakukan pengaturan lalu lintas. Pemirsa, banjir juga menggenangi kawasan Jalan Ampera Raya. Banjir sekitar 50 cm membuat kendaraan sulit melintas, khususnya kendaraan roda 2. Pemirsa, ini adalah kondisi banjir yang terjadi di jalanan dari arah Kemang menuju Pejaten hingga Cilandak. Sejumlah kendaraan berhati-hati melintasi genangan. Akibat banjir membuat kemacetan terjadi hingga lebih dari 1 kilometer. Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Yasmin Natania pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.